Pemirsa, peneliti dunia berlomba untuk menciptakan vaksin COVID-19. Begitupun Indonesia bekerja sama dengan Tiongkok segera melakukan uji vaksin klinis tahap 3 terhadap 1.600 relawan di Bandung, Jawa Barat. Ya, hasil uji vaksin inilah yang nantinya akan menentukan produksi vaksin secara massal. Lalu seberapa efektifkah vaksin ini dapat mencegah penularan COVID-19 di sejumlah negara, terutama di Indonesia? Ya, informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Safinas Nasyar beberapa waktu lalu. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melebihi 100.000 kasus. Angka tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara tertinggi kasus positif di Asia Tenggara, sementara nomor 4 dari seluruh negara yang ada di Asia. Dan hal tersebut tentunya membuat khawatir sebagian besar masyarakat, apalagi masyarakat kini sudah mulai lengah menjalankan protokol kesehatan dan PSBB yang sudah diperlonggar di beberapa daerah. Namun belum lama Presiden Joko Widodo menginformasikan bahwa akan menjalankan uji klinis tahap 3 untuk vaksin dari Cina. Lalu sebenarnya bagaimana perkembangan vaksin di seluruh dunia dan Indonesia? Simak informasinya berikut ini. Berdasarkan data dari WHO, terdapat 3 kandidat vaksin terkuat. Di antaranya vaksin pertama adalah vaksin dari farmasi Inggris yang bekerja sama dengan Oxford University, yaitu AstraZeneca. Vaksin yang kedua berasal dari perusahaan Amerika Moderna. Dan vaksin ketiga merupakan vaksin yang dipilih Indonesia berasal dari perusahaan farmasi Cina, yaitu Sinovac Biotech. Selain Cina, Amerika Serikat, dan Inggris, WHO mencatat ada 16 vaksin dari beragam negara yang juga sudah memasuki tahap uji coba manusia. Negara lain tersebut diantaranya adalah Jerman dan Korea Selatan. Menurut penelitian, virus SARS-CoV-2 sudah bermutasi seiring dengan ditemukannya beragam gejala. Semula, gejala dari penyakit COVID-19 ini adalah berupa batuk pilek, lalu demam tinggi hingga 38 derajat Celcius. Namun kini pada pasiennya ditemukan beragam gejala seperti nyeri otot, menggigil, ataupun badan memerah serta gatal-gatal. Lalu kira-kira apakah vaksin ini akan berhasil kelak? Kita coba cari tahu. Vaksin ini ditujukan untuk mencegah mereka yang masih sehat agar tidak tertular oleh virus. Jadi kita menilainya bukan dengan kesembuhan pasien, tapi menilainya dengan apakah dalam tubuh orang-orang yang disuntik itu nanti akan terbentuk antibodi. Sesuatu dalam fase 2 itu memang diuji satu efikasinya, dan yang kedua adalah keamanannya. Itu masih diantisipasi. Jadi justru fase 3 itu dilakukan terhadap jumlah orang yang lebih besar. Makanya kita lihat dilakukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain, ada Bangladesh, kemudian Brazil, jadi ada 5 negara yang terlibat, dan itu melibatkan ribuan orang, ya mungkin lebih dari 10.000 orang, yang kemudian akan dilihat satu efikasinya, apakah memang akan membangkitkan respon imun yang cukup untuk melindungi orang-orang tersebut. Yang kedua akan dilihat apakah tidak menimbulkan efek-efek yang tidak diinginkan. Khusus dari Pak Presiden, usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kita bilang nggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Sementara tim riset Fakultas Kedokteran Unpad bekerjasama dengan Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 3 vaksin Sinovac dari Tiongkok awal Agustus ini. Uji klinis yang akan dilakukan di 6 lokasi, yaitu RS Pendidikan Unpad, Kampus Unpad di Jalan Dipati Ukur, Puskesmas Garuda, Puskesmas Ciembelit, Puskesmas Dago, dan Sukapkrir. Sampel akan diujikan pada 1.620 relawan. Proses uji klinis akan berlangsung selama 24 hari dan jika daya tahan relawan baik, vaksin Sinovac siap diproduksi secara massal.
Sementara itu menurut BPOM, sebelum masuk uji klinis ketiga, vaksin Sinovac telah melalui uji klinis pertama dan kedua di Tiongkok pada bulan Januari. Untuk tahap pertama, Bio Farma akan memproduksi 40 juta dosis vaksin per tahun. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah mentargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih. Ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3 ya, tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut, artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut ya, karena ada preklinik sudah dilewati, phase 1, phase 2 sudah dilewati, sekarang phase 3. Setelah uji klinis vaksin Tiongkok Sinovac, Indonesia juga siap uji klinis vaksin corona bekerjasama dengan Korea Selatan. Penelitian vaksin menggunakan platform jenis DNA. Vaksin yang akan diuji coba di Indonesia adalah vaksin yang berasal dari perusahaan Cina Sinovac Biotech. Dan uji klinis tahap 3 ini akan dilakukan di Bandung, perkiraan pada bulan Agustus dan melibatkan kurang lebih 500 relawan. Jika nantinya uji klinis ini berhasil, maka vaksin akan diproduksi secara massal pada awal tahun 2021. Lalu kira-kira bagaimana tanggapan warga terkait vaksin yang akan segera diuji klinis? Kita cari tahu. Optimis nggak vaksin ini bisa menyelesaikan masalah COVID di Indonesia? Optimis saja, bismillah ya Mbak ya, soalnya masalah pandemi ini kan udah terlalu lama, terus belum ada penyelesaiannya juga. Semoga dengan adanya vaksin yang dari pemerintah ini, semuanya bisa cepat terselesaikan. Ya optimis aja sih, soalnya kan pandemi ini kan nggak selesai-selesai ya Mbak. Kasian untuk yang kita yang bekerja di kantor atau apalagi. Optimis sih pastinya. Harapannya sih bisa lebih cepat ya, supaya lebih aman lah kita keluar sekarang. Semoga disegerakan aja. Biar cepat aja sih selesai jadi vaksinnya. Pemirsa, meski vaksin tampak seperti sudah di depan mata, namun proses pembuatan dan pendistribusiannya tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, sembari menunggu, kita sebagai masyarakat diharapkan untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena lagi-lagi, kedisiplinan kita menentukan keselamatan dari seluruh orang yang ada di sekitar kita. Dari Jakarta, Syafina Sasyar, Syahrul Ramadhani, Eko Miyadi, iNews melaporkan.